Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I am Muhammad Jalaluddin Al-Afghani. I am from IPCOM 2024. Here I will discuss my achievement and material in the dakwah science and basic Islamic psychology lesson that discusses the issue of murder from the perspective of Islamic psychology and dakwah. Okay, I am going to start with my main cover with this strategi kecil. Okay, next here I will show you the issues and news. Di sini sudah terlihat isu berita-beritanya. uh, Seorang perempuan yang dibunuh di Jakal Sleman dan seorang perempuan yang dibunuh dan dimutilasi oleh kekasihnya di Jakal Sleman. Next, killing context. Kita lihat dari latar belakangnya. Kita lihat dari awal mulanya. Oke. Jogja, kasus mutilasi wanita di salah satu wisma daerah Jalan Kaliurang, Pakem Sleman menjadi perhatian publik di tahun 2023 ini. Peristiwa nahas itu terjadi pada pertengahan Maret lalu. Ayu Indrawasti 34, warga kota Jogja, ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di salah satu kamar wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Padukuhan Purwodadi, Pakem, Sleman. Jasad perempuan itu ditemukan pada Minggu 19.03 malam. Next, eyewise mutilasi. Di sini sudah tertera dimutilasi 3 bagian besar dan ada 62 potongan kecil. Kita baca beritanya yuk. Kasus tersebut terungkap saat mayat perempuan ditemukan di dalam kamar mandi di salah satu wisma di Jalan Kaliurang, Dusun Purwodadi, Kelurahan Perkembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pada Minggu 19.03.2023 sekitar pukul 23 WIB. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi terpotong beberapa bagian. Kamar tersebut disewa oleh seseorang pria pada Sabtu 18.03.2023 sore. Belakangan terungkap pria tersebut adalah Heru Prastio. Oke, next, personal causa mortis. Hasil pemeriksaan, pelaku awalnya check-in di salah satu wisma. Ia kemudian menghubungi korban yang dikenalnya lewat media sosial dan menjemputnya untuk diajak ke wisma. Hati-hati guys, kalau kalian check-in ya, check-in bersama pasangan. Oke, lanjut. Next, di dalam kamar pelaku menghabisi nyawa korban dan memutilasinya. Pelaku sempat akan membuang potongan tubuh korban ke sepiteng, namun tidak jadi. Tubuh korban dipotong menjadi puluhan bagian. Pada berita yang lain disebutkan pelaku dan korban saling mengenal, dan dia ternyata saling mengenal guys, di media sosial Facebook pada November 2022. Oh, udah 1 tahun ya. Selain itu, keduanya sudah beberapa kali bertemu dan melakukan hubungan badan. Wow. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku membunuh korban karena ingin menguasai harta benda korban. Sebab pelaku terlilit utang pinjaman online dari 3 aplikasi sebesar 8 juta. Kasus pembunuhan ini ternyata karena adanya paksaan, karena adanya masalah pelaku yang terlilit utang, modus dengan berkencan. Oke, next,
work experience. Apprehend the suspect. Apprehend the suspect. Polisi kemudian berhasil menangkap pelaku Heru Prastio 23 pada Selasa 21.03 siang di salah satu rumah kerabatnya di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Nuredi Irwansyah Putra menerangkan pelaku ditangkap siang tadi di rumah salah satu kerabatnya di Temanggung, Jawa Tengah. Pembunuhan sadis itu disebut beraksi seorang diri. Polda DIY pun telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap tersangka. Hasilnya, Heru dinyatakan tidak memiliki gangguan jiwa. Ternyata dia tidak memiliki gangguan jiwa, guys. Dan disebut berpotensi mengulangi perbuatan pidananya sehingga tetap diproses hukum. Akhirnya, Heru Prastio ditangkap oleh polisi. Ya, sudah ditangkap, guys. Dan diproses hukum. Kita lihat proses hukumnya ya. Oke. Adjudication preparator. Oke, kita di sini kita ada foto pelaku dan pelaku ternyata meninggalkan sebuah surat juga. Kalian bisa baca sendiri suratnya. Saya akan baca lanjutan beritanya. Heru Prastio akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sleman di DIY. Berikut amar putusan yang dibacakan hakim dalam sidang hari ini. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur dalam pasal 340 KUHP. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Heru Prastio alias Putra Dewa bin Imbu Cahyono terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, kata Hakim Ketua Aminuddin saat membacakan amar putusan Rabu. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati, ucap Aminuddin. Hakim juga menyatakan perbuatan terdakwa sangat terencana, sadis, dan biadab. Oke, next. Pada berita yang tadi saya telah bacakan, yang tadi kita telah lewati, kita telah bacakan. Kita akan refleksikan dalam pandangan dakwah dan pandangan psikologi. Oke. Dakwah and Psychology Reflection. The Murder in Dakwah and Psychology Reflection. Number 1. The murder in Saidin, motivated by the desire to own his lover's property, is really tragic. An incident that reminds that true love cannot be bought with material things. Possession are only instrument, while human life is a priceless gift. Let us learn from this, even to better value and relationship with others, and always put human trust above all else. Number 2, in psychology. Number 2, reflection in psychology. In psychology, the murder case that occurred in this case is a reflection of complex psychological problems. Strong materialistic motivation, impaired impulse control, and lack of empathy might be the main factor that drive perpetrator to commit such heinous acts. This event also highlights the importance of the social environment in shaping individual behavior. Society needs to create a healthier and more supportive environment when human trust, values, and spirituality take precedence.
Oke. Dalam hadis sudah diceritakan. Dalam surat An-Nisa, QS An-Nisa. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Meaning artinya whoever kills a believer intentionally, the reward will be hell jahannam. Yes, An-Nisa ayat 93. Okay, thanks for mention. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ